Hanya Jokowi dan Gus Dur yang memiliki relawan setia, bahkan setelah mereka tak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi mari kita jujur sejenak, apa yang membuat mereka begitu berbeda dari presiden-presiden lainnya? Apakah relawan ini sekadar kumpulan orang yang fanatik? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendalam? Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan baliho atau serangkaian janji manis kampanye? Di sini kita melihat dua sosok pemimpin yang suka atau tidak menawarkan lebih dari sekadar jabatan formal. Kami juga menyampaikan keprihatinan kami terhadap upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ini masif banget betapa dua putra terbaik bangsa diadu domba. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu presiden terhebat yang pernah lahir dari bumi pertiwi. Untuk meneruskan kerja hebat beliau diperlukan orang hebat yang sama. Lomba menghabisi Jokowi. Banyak sekali konten-konten di YouTube, TikTok, dan platform video lain yang seperti sedang berlomba-lomba untuk menghabisi Jokowi. Dan ini mengherankan saya. Jokowi sudah tidak berkuasa. Jokowi tidak pernah membicarakan apa rencana politiknya. Jokowi juga tidak pernah menunjukkan satu ambisi tertentu setelah selesai menjabat presiden. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video, dan kali ini datangnya dari mantan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Baru-baru ini ada sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak dan juga kita tonton, yaitu menceritakan tentang sosok dua mantan Presiden Indonesia yang memiliki pendukung setia, bahkan hingga mereka sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, dan mereka dianggap sebagai orang yang paling luar biasa dan menjadi panutan bagi mereka sekalian. Dan dua sosok mantan Presiden Republik Indonesia tersebut adalah almarhum Gus Dur dan juga Insinyur Joko Widodo. Seperti kita ketahui bahwa Gus Dur memiliki pendukung setia NU yang sangat luar biasa, dan bahkan ia sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden pun pendukungnya itu tidak henti-hentinya memberikan support bagi dirinya. Dan bahkan ketika ia hendak diturunkan dari jabatannya sebagai presiden kala itu, para pendukungnya sudah siap untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi saat itu. Hanya seorang Gus Dur yang negarawan dan juga seorang kiai yang sungguh luar biasa dan bijaksana, maka ia pun tidak pernah memerintahkan para pendukungnya untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Selain Gus Dur, kita juga memiliki mantan Presiden Joko Widodo yang juga memiliki pendukung setia yang luar biasa. Dan bahkan salah satu organisasi pendukung Jokowi yang terbesar, yaitu Projo, bahkan saat ini diisukan atau digadang-gadang bakal menjadi sebuah partai. Tapi ini disclaimer dulu bahwa ini hanyalah sebuah isu yang sementara beredar. Yang perlu atau mau ditekankan di sini adalah ternyata dua sosok atau dua figur ini adalah mantan presiden yang memiliki pendukung yang cukup setia di Indonesia. Mereka sangat berbeda dengan para mantan presiden yang lainnya. Jadi ketika mereka lagi menjabat sering dielu-elukan, tetapi ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, mereka pun kehilangan para pendukungnya. Tetapi sangat berbeda antara Gus Dur dan juga Jokowi. Artinya bahwa Gus Dur dan Jokowi memiliki pendukung setia hingga akhir jabatan mereka, dan bahkan mereka sudah berada di luar kekuasaan pun tetap kuat dukungan itu diberikan untuk mereka. Baik, seperti apa video yang menceritakan tentang figur dua mantan Presiden Republik Indonesia yang memiliki pendukung setia? Mari kita ikuti video-videonya. Hanya Jokowi dan Gus Dur yang memiliki relawan setia, bahkan setelah mereka tak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi mari kita jujur sejenak, apa yang membuat mereka begitu berbeda dari presiden-presiden lainnya?
Apakah relawan ini sekadar kumpulan orang yang fanatik? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendalam? Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan baliho atau serangkaian janji manis kampanye? Di sini kita melihat dua sosok pemimpin yang suka atau tidak menawarkan lebih dari sekadar jabatan formal. Gus Dur dengan segala kontroversinya mengajarkan nilai keberagaman dan keberanian melawan ketidakadilan. Meskipun sering menjadi target kritik bahkan dari mereka yang katanya membela demokrasi. Jokowi di sisi lain muncul sebagai simbol pemimpin rakyat biasa yang berani melawan arus politik elitis dengan gaya kerja sederhana tapi penuh kejutan. Relawan mereka bukan sekadar barisan orang yang diberi uang transport atau nasi bungkus untuk hadir di acara kampanye. Mereka adalah cerminan dari kerinduan publik akan pemimpin yang benar-benar bisa menyentuh nurani, bukan sekadar mengisi layar televisi dengan pencitraan. Namun, di balik itu, ada ironi besar yang patut kita renungkan. Mengapa hanya sedikit pemimpin yang mampu menciptakan hubungan emosional seperti ini? Apakah kita terlalu sering dipimpin oleh mereka yang hanya peduli pada kekuasaan, bukan pada rakyat? Relawan Gus Dur dan Jokowi adalah bukti bahwa politik tidak selalu tentang transaksi, tetapi tentang kepercayaan dan nilai. Mereka bertahan bukan karena diorganisir oleh partai atau didorong oleh kepentingan pragmatis. Mereka bertahan karena percaya bahwa Gus Dur dan Jokowi membawa sesuatu yang berbeda. Entah itu harapan, nilai kemanusiaan, atau sekadar rasa bahwa mereka akhirnya dipimpin oleh seseorang yang benar-benar manusia. Namun, mari kita kritisi. Mengapa dukungan seperti ini menjadi langka? Apakah karena kita terlalu sering dikecewakan? Atau karena politik di Indonesia sudah terlanjur menjadi arena dagang sapi, di mana kepercayaan hanya bertahan sejauh amplop masih ada? Relawan yang setia hingga akhir, dan bahkan setelahnya, mengingatkan kita bahwa politik seharusnya berbicara tentang perubahan nyata, bukan sekadar rebutan kursi kekuasaan. Ironinya, loyalitas seperti ini sering dianggap anomali. Padahal, bukankah seharusnya setiap pemimpin mampu membangun relasi seperti ini? Atau kita memang sudah terlalu terbiasa dengan pemimpin yang hadir 5 tahun sekali, mengobrol janji, lalu lenyap bersama warisan yang nyaris tak terasa? Gus Dur dan Jokowi adalah dua nama yang berhasil mematahkan siklus itu, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Relawan mereka adalah cerminan dari bagaimana politik bisa menjadi ruang perjuangan yang tulus, jika saja lebih banyak pemimpin berani menempuh jalan yang sama. Tapi, siapkah kita menerima lebih banyak pemimpin seperti itu? Atau kita lebih nyaman dengan status quo yang penuh basa-basi? Di tengah hiruk-pikuk politik yang serba pragmatis, kita sering terlupa bahwa politik seharusnya bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menciptakan perubahan yang nyata. Gus Dur dan Jokowi, meskipun dengan latar belakang dan gaya yang sangat berbeda, telah menunjukkan kepada kita bahwa relawan yang setia bukan hanya sebuah aset kampanye, tetapi juga indikator sejati dari perubahan sistemik yang lebih dalam. Mereka tidak dibentuk oleh struktur partai yang mapan atau janji-janji politik yang bersifat transaksional. Mereka terbentuk oleh sebuah keyakinan bahwa negara ini bisa lebih baik, bahwa politik bisa lebih manusiawi. Namun, mari kita berbicara soal ironi. Gus Dur, dengan segala kekurangannya, bahkan dihantam oleh mereka yang justru mengatakan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Sebagai presiden, dia seringkali dipandang sebelah mata oleh elit politik dan media, yang merasa tidak nyaman dengan keberanian dan kebijaksanaannya yang tak konvensional. Gus Dur adalah korban dari sistem yang lebih suka dengan pendekatan aman dan kompromistis. Di saat yang sama, relawan-relawan yang setia padanya tetap berdiri tegak, bahkan ketika hampir semua orang menjauh. Mereka tahu bahwa keberanian Gus Dur melawan arus adalah simbol dari politik yang seharusnya kita miliki. Bukan politik yang mementingkan diri sendiri, tapi politik yang menjunjung tinggi keberagaman dan keadilan sosial. Jokowi, meskipun berasal dari latar belakang yang lebih rakyat, juga tidak luput dari kritik tajam. Ada yang melihatnya sebagai representasi dari kekuatan baru dalam politik Indonesia. Politik yang lebih inklusif, yang menjanjikan perubahan, tetapi juga tak lepas dari kesan pragmatisme. Banyak yang berpendapat bahwa Jokowi lebih suka tampil sebagai pemimpin yang tidak mengganggu status quo daripada benar-benar meruntuhkan struktur kekuasaan lama. Namun, pada kenyataannya, relawan-relawan Jokowi tetap bertahan, bahkan setelah dia terpilih. Apa yang mereka percayai? Apakah mereka melihat dalam dirinya sosok yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Ataukah mereka sekadar terpesona dengan citra sederhana yang dibawa Jokowi
yang tidak terperangkap dalam gelimang korupsi dan kebohongan politik seperti banyak pemimpin lainnya? Ironisnya, justru dalam kondisi ini, ketika relawan-relawan ini masih setia, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar siap untuk politik yang lebih jujur, yang tidak bergantung pada citra, namun pada komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi? Ataukah kita sudah terlalu lelah dengan janji-janji kosong dan politik yang hanya mementingkan kepentingan jangka pendek? Fenomena relawan ini, terutama yang setia setelah masa jabatan presiden berakhir, menjadi cermin bagi kita semua tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam politik Indonesia. Lebih dari sekadar keberanian untuk bertarung di panggung politik, tetapi juga keberanian untuk mengubah sistem yang sudah kadung korup, untuk mendengarkan suara rakyat yang sebenarnya, dan untuk mengutamakan kebenaran di atas kepentingan pribadi atau golongan. Namun, ada satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah tahu apakah politik bisa berubah jika kita terus membiarkan diri kita terjebak dalam siklus yang sama. Jika kita tidak memberi ruang bagi pemimpin yang benar-benar berani membuat perbedaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat yang lebih luas. Gus Dur dan Jokowi dengan segala kekurangan mereka mungkin telah menunjukkan kepada kita sebuah kemungkinan yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah kita siap untuk melangkah lebih jauh? Atau kita akan terus terjebak dalam kenyamanan yang sementara? Dan disinilah kita harus menghadapi kenyataan pahit. Apakah kita sebagai rakyat benar-benar siap untuk berjuang bersama pemimpin yang berani mengubah nasib kita? Atau apakah kita lebih memilih untuk kembali ke dalam zona nyaman, menunggu perubahan yang entah kapan datangnya, sementara kita terjebak dalam rutinitas politik yang itu-itu saja? Politik yang hanya berputar di sekitar kekuasaan, pencitraan, dan janji kosong. Gus Dur dan Jokowi mungkin tak sempurna, tapi mereka adalah dua dari sedikit pemimpin yang berhasil menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan rakyat. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa keduanya telah membuka ruang untuk sebuah diskursus politik yang lebih inklusif, meskipun seringkali mereka dijadikan sasaran kritik oleh mereka yang takut perubahan. Relawan mereka adalah bukti bahwa di tengah segala keterbatasan, ada harapan yang tumbuh, ada rasa percaya yang kokoh terhadap janji yang mereka bawa, meskipun dalam realitasnya itu tak selalu terwujud dengan sempurna. Ironinya, meski mereka berdua memiliki relawan yang setia, kita harus bertanya, apakah politik di Indonesia memang benar-benar memberi ruang bagi pemimpin seperti mereka untuk berkembang? Atau apakah kita terus terjebak dalam lingkaran setan, di mana yang dihargai bukanlah ide-ide yang berani melawan arus, melainkan mereka yang paling lihai bermain dalam sistem yang ada, yang paling pandai berbicara di depan kamera tanpa benar-benar menyentuh substansi? Relawan-relawan ini yang dengan teguh mendukung meskipun masa jabatan sudah berlalu adalah indikator sejati dari ketidakpuasan rakyat terhadap sistem yang ada. Mereka menginginkan lebih dari sekadar pemimpin yang lulus ujian politik, lebih dari sekadar penguasa yang bisa merangkul partai-partai besar atau mengamankan posisi mereka di dalam kekuasaan. Mereka menginginkan pemimpin yang bisa menjadi representasi dari perubahan yang nyata. Tapi lagi-lagi kita harus bertanya, apakah kita siap menghadapi perubahan tersebut? Ataukah kita akan kembali terlena oleh politik praktis yang tidak memberi ruang bagi ide-ide besar dan perubahan substantif? Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan intrik politik ini, relawan-relawan setia ini mengingatkan kita pada satu hal yang sering terlupakan, bahwa politik seharusnya bukan sekadar permainan angka atau manipulasi. Politik pada akhirnya adalah tentang membangun kepercayaan, menciptakan harapan, dan memperjuangkan keadilan. Gus Dur dan Jokowi mungkin tidak sempurna, namun mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa politik yang berbasis pada nilai-nilai ini, meski penuh tantangan, adalah politik yang layak untuk diperjuangkan. Tapi apakah kita siap untuk terus memperjuangkannya, ataukah kita akan kembali ke dalam siklus yang sama, di mana kita hanya menjadi penonton dari permainan yang sudah diatur sebelumnya? Itu adalah pilihan yang harus kita hadapi. Karena di dunia politik, seringkali yang terpenting bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kita sebagai rakyat memilih untuk terlibat, atau malah memilih untuk diam dan membiarkan segalanya terus berjalan dengan cara yang sama. Benar, mereka yang baik selalu menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka yang berusaha jujur dan membawa perubahan yang berarti, justru akan sering berada di posisi yang rawan diserang. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dihindari dalam dunia politik yang penuh intrik dan kepentingan pribadi. Setiap langkah yang berani untuk keluar dari jalur yang sudah ada, untuk berbicara tentang kebenaran meskipun pahit, akan menarik perhatian mereka yang merasa terancam.
Gus Dur dan Jokowi adalah contoh nyata. Kedua pemimpin ini meskipun memiliki niat baik untuk bangsa, tak jarang dijadikan sasaran serangan, baik dari dalam maupun luar sistem kekuasaan. Gus Dur yang berani memecah belah kebiasaan politik yang sudah mapan dengan sikap inklusif dan toleransi yang dia perjuangkan, seringkali dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang lebih memilih status quo. Begitu pula Jokowi yang sering disebut sebagai pemimpin dari kalangan rakyat biasa, justru dicurigai dan dikritik keras oleh kalangan elit yang merasa kekuasaannya terancam. Mereka yang benar-benar ingin membawa perubahan, mereka yang menantang arus, pasti akan dihantam oleh berbagai musuh yang tersembunyi di balik kedok kepentingan. Ironisnya, di dunia yang ideal, seharusnya mereka yang berbuat baik dan membawa perubahan adalah yang dihargai, yang diberi ruang untuk berkembang. Namun kenyataannya, kebaikan itu seringkali dianggap sebagai ancaman. Ketika seseorang mulai memperjuangkan sesuatu yang lebih dari sekadar kepentingan pribadi, dia akan segera dihadapkan pada mereka yang merasa bahwa dunia mereka yang nyaman akan terganggu. Mereka yang memiliki banyak kepentingan yang harus dilindungi akan berusaha menjatuhkan orang-orang yang mencoba menantang sistem yang ada. Ini bukan hanya soal politik, ini tentang cara kita memandang kebenaran dan keadilan. Di dunia ini, menjadi orang baik seringkali berarti menjadi orang yang paling tidak populer, orang yang paling mudah diserang. Namun, mereka yang berani berjuang untuk hal yang benar, meskipun harus melawan banyak musuh, adalah mereka yang sebenarnya memegang kunci untuk perubahan yang sejati. Penting untuk kita ingat bahwa mereka yang baik tidak akan pernah dibiarkan tenang. Musuh-musuh mereka akan terus mencoba menjatuhkan, bahkan ketika niat mereka adalah untuk memperbaiki keadaan. Dan disinilah letak dilema besar kita sebagai masyarakat. Apakah kita akan terus membiarkan mereka yang berusaha melakukan kebaikan dibungkam, atau akankah kita memilih untuk berdiri bersama mereka, mengingat bahwa hanya dengan berjuang bersama yang benar-benar memperjuangkan kebaikan, kita bisa membawa perubahan yang sebenarnya? Jokowi bisa dikatakan sebagai implementasi nilai-nilai Gus Dur di masa kini. Sebuah manifestasi dari visi yang pernah Gus Dur perjuangkan dalam bentuk yang lebih modern. Gus Dur, dengan kejeliannya membaca arah bangsa, pernah meramalkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga mampu menembus sekat-sekat elitis yang selama ini membelenggu sistem politik kita. Jokowi adalah jawaban dari ramalan itu. Pemimpin yang muncul dari bawah, yang tidak berasal dari dinasti politik atau kekuatan besar, tetapi dari akar rumput, membawa harapan bagi rakyat kecil. Kita lihat nilai-nilai yang hidup dalam kepemimpinan Gus Dur, toleransi, inklusivitas, dan keberanian melawan ketidakadilan, semuanya terpantul dalam cara Jokowi memimpin. Gus Dur berani mengorbankan popularitas demi membela hak-hak minoritas. Dan Jokowi, meskipun dengan pendekatan yang lebih pragmatis, menunjukkan keberanian serupa dalam menghadapi tantangan besar seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Keduanya meski berbeda gaya, memiliki inti perjuangan yang sama. Membawa Indonesia keluar dari belenggu feodalisme politik dan memberikan suara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Namun, menariknya, Gus Dur tidak hanya meramalkan perlunya pemimpin seperti Jokowi. Gus Dur juga tahu bahwa pemimpin seperti itu tidak akan mudah. Pemimpin yang baik, yang benar-benar bekerja untuk rakyat, akan selalu dihadapkan pada tantangan besar, musuh dari luar, sabotase dari dalam, dan kritik tanpa dasar yang mencoba meruntuhkan kepercayaan rakyat. Jokowi, seperti halnya Gus Dur, menghadapi tekanan yang sama. Serangan dari mereka yang merasa kepentingannya terganggu. Ironinya, ramalan Gus Dur ini juga mencerminkan perjuangan yang belum selesai. Jokowi mungkin telah menjadi simbol harapan baru, tetapi tantangan yang dihadapinya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam transisi. Sistem yang dibangun oleh elit lama masih kokoh, dan Jokowi, meskipun membawa nilai-nilai Gus Dur, masih seringkali terjebak dalam kompromi-kompromi politik yang tak terhindarkan. Gus Dur pernah mengatakan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian, tapi juga waktu. Dan Jokowi adalah salah satu langkah maju dalam perjalanan panjang menuju bangsa yang benar-benar adil dan inklusif. Apakah Jokowi adalah realisasi penuh dari visi Gus Dur? Mungkin belum. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah bukti bahwa apa yang Gus Dur perjuangkan tidak mati. Nilai-nilai itu hidup, berkembang, dan menemukan bentuknya di masa kini. Dan jika Gus Dur pernah meramalkan munculnya pemimpin seperti Jokowi, itu artinya perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak pernah berhenti, hanya terus bertransformasi seiring waktu. Namun, jika kita melangkah lebih jauh, ada pelajaran yang lebih dalam dari ramalan Gus Dur ini. Gus Dur tidak hanya melihat masa depan dalam sosok seperti Jokowi, tetapi juga memberi peringatan.
Pemimpin yang membawa nilai-nilai kebaikan dan keberanian akan selalu berada dalam posisi yang rawan. Gus Dur sendiri adalah korban dari sistem politik yang tidak siap menerima keberanian semacam itu. Jokowi meskipun telah melangkah sejauh ini juga menghadapi pola serupa. Kritik yang tak kunjung berhenti, serangan dari berbagai penjuru dan tekanan untuk tunduk pada status quo. Salah satu keunikan Jokowi sebagai implementasi Gus Dur masa kini adalah pendekatannya yang lebih pragmatis. Gus Dur adalah sosok ideolog, seorang pemikir besar yang tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah simbolis, bahkan jika itu berisiko merusak popularitasnya. Jokowi, di sisi lain, bermain dalam dunia politik yang lebih kompleks, di mana kompromi menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas. Tapi apakah ini membuat Jokowi kehilangan esensi dari nilai-nilai Gus Dur? Tidak juga. Yang terjadi adalah adaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks yang berbeda. Jika Gus Dur dikenal dengan keberaniannya membela minoritas secara terang-terangan, Jokowi mengadopsi pendekatan yang lebih halus tetapi tetap signifikan. Kita bisa melihatnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif, membuka akses bagi daerah terpencil, memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini terisolasi dari perkembangan ekonomi. Jokowi mungkin tidak berbicara sekeras Gus Dur dalam soal toleransi, tetapi langkah-langkah kebijakannya menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pemerataan dan inklusivitas. Namun, disinilah letak tantangan besar. Apakah bangsa ini benar-benar siap menerima pemimpin seperti Jokowi sebagai lanjutan dari Gus Dur? Banyak yang masih terjebak dalam nostalgia romantis terhadap masa lalu tanpa benar-benar memahami substansi perjuangan Gus Dur. Sebagian lainnya terlalu fokus pada kritik terhadap Jokowi tanpa melihat bahwa perjuangan ini adalah proses panjang yang tidak selesai dalam satu masa jabatan. Seperti yang Gus Dur katakan, membangun bangsa adalah maraton, bukan sprint. Dan Jokowi hanyalah salah satu pelari dalam perjalanan panjang ini. Jokowi bisa dikatakan sebagai implementasi nilai-nilai Gus Dur di masa kini. Sebuah manifestasi dari visi yang pernah Gus Dur perjuangkan dalam bentuk yang lebih modern. Gus Dur, dengan kejeliannya membaca arah bangsa, pernah meramalkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga mampu menembus sekat-sekat elitis yang selama ini membelenggu sistem politik kita. Jokowi adalah jawaban dari ramalan itu. Pemimpin yang muncul dari bawah, yang tidak berasal dari dinasti politik atau kekuatan besar, tetapi dari akar rumput, membawa harapan bagi rakyat kecil. Kita lihat nilai-nilai yang hidup dalam kepemimpinan Gus Dur, toleransi, inklusivitas, dan keberanian melawan ketidakadilan, semuanya terpantul dalam cara Jokowi memimpin. Gus Dur berani mengorbankan popularitas demi membela hak-hak minoritas. Dan Jokowi, meskipun dengan pendekatan yang lebih pragmatis, menunjukkan keberanian serupa dalam menghadapi tantangan besar seperti pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Keduanya meski berbeda gaya, memiliki inti perjuangan yang sama. Membawa Indonesia keluar dari belenggu feodalisme politik dan memberikan suara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Namun, menariknya, Gus Dur tidak hanya meramalkan perlunya pemimpin seperti Jokowi. Gus Dur juga tahu bahwa pemimpin seperti itu tidak akan mudah. Pemimpin yang baik, yang benar-benar bekerja untuk rakyat, akan selalu dihadapkan pada tantangan besar, musuh dari luar, sabotase dari dalam, dan kritik tanpa dasar yang mencoba meruntuhkan kepercayaan rakyat. Jokowi, seperti halnya Gus Dur, menghadapi tekanan yang sama. Serangan dari mereka yang merasa kepentingannya terganggu. Ironinya, ramalan Gus Dur ini juga mencerminkan perjuangan yang belum selesai. Jokowi mungkin telah menjadi simbol harapan baru, tetapi tantangan yang dihadapinya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam transisi. Sistem yang dibangun oleh elit lama masih kokoh, dan Jokowi, meskipun membawa nilai-nilai Gus Dur, masih sering kali terjebak dalam kompromi-kompromi politik yang tak terhindarkan. Gus Dur pernah mengatakan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian, tapi juga waktu. Dan Jokowi adalah salah satu langkah maju dalam perjalanan panjang menuju bangsa yang benar-benar adil dan inklusif. Apakah Jokowi adalah realisasi penuh dari visi Gus Dur? Mungkin belum. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah bukti bahwa apa yang Gus Dur perjuangkan tidak mati. Nilai-nilai itu hidup, berkembang, dan menemukan bentuknya di masa kini. Dan jika Gus Dur pernah meramalkan munculnya pemimpin seperti Jokowi, itu artinya perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak pernah berhenti, hanya terus bertransformasi seiring waktu. Namun, jika kita melangkah lebih jauh, ada pelajaran yang lebih dalam dari ramalan Gus Dur ini.
Gus Dur tidak hanya melihat masa depan dalam sosok seperti Jokowi, tetapi juga memberi peringatan. Pemimpin yang membawa nilai-nilai kebaikan dan keberanian akan selalu berada dalam posisi yang rawan. Gus Dur sendiri adalah korban dari sistem politik yang tidak siap menerima keberanian semacam itu. Jokowi, meskipun telah melangkah sejauh ini, juga menghadapi pola serupa. Kritik yang tak kunjung berhenti. Serangan dari berbagai penjuru dan tekanan untuk tunduk pada status quo. Salah satu keunikan Jokowi sebagai implementasi Gus Dur masa kini adalah pendekatannya yang lebih pragmatis. Gus Dur adalah sosok ideolog, seorang pemikir besar yang tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah simbolis, bahkan jika itu berisiko merusak popularitasnya. Jokowi, di sisi lain, bermain dalam dunia politik yang lebih kompleks, di mana kompromi menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas. Tapi apakah ini membuat Jokowi kehilangan esensi dari nilai-nilai Gus Dur? Tidak juga. Yang terjadi adalah adaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks yang berbeda. Jika Gus Dur dikenal dengan keberaniannya membela minoritas secara terang-terangan, Jokowi mengadopsi pendekatan yang lebih halus tetapi tetap signifikan. Kita bisa melihatnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif, membuka akses bagi daerah terpencil, memberikan kesempatan bagi mereka yang selama ini terisolasi dari perkembangan ekonomi. Jokowi mungkin tidak berbicara sekeras Gus Dur dalam soal toleransi, tetapi langkah-langkah kebijakannya menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pemerataan dan inklusivitas. Namun, disinilah letak tantangan besar. Apakah bangsa ini benar-benar siap menerima pemimpin seperti Jokowi sebagai lanjutan dari Gus Dur? Banyak yang masih terjebak dalam nostalgia romantis terhadap masa lalu tanpa benar-benar memahami substansi perjuangan Gus Dur. Sebagian lainnya terlalu fokus pada kritik terhadap Jokowi tanpa melihat bahwa perjuangan ini adalah proses panjang yang tidak selesai dalam satu masa jabatan. Seperti yang Gus Dur katakan, membangun bangsa adalah maraton, bukan sprint. Dan Jokowi hanyalah salah satu pelari dalam perjalanan panjang ini. Ada perbedaan besar dalam dinamika politik yang dihadapi Gus Dur dan Jokowi. Gus Dur, dengan segala keberaniannya, memang akhirnya diruntuhkan oleh aliansi politik yang diinisiasi oleh Megawati dan Amin Rais. Saat itu Gus Dur menjadi korban dari sistem politik yang belum matang, di mana kepentingan elit lebih dominan daripada nilai-nilai yang diperjuangkan. Gus Dur adalah seorang ideolog sejati. Dan seringkali, ideolog seperti dirinya tidak mendapat tempat di panggung politik yang pragmatis. Namun, Jokowi berbeda. Jokowi tidak datang sebagai seorang ideolog, melainkan sebagai seorang eksekutor. Jika Gus Dur dikenal dengan gagasannya yang melampaui zaman, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang bekerja dalam kerangka pragmatis dan menavigasi politik dengan pendekatan yang lebih halus. Disinilah letak perbedaannya. Gus Dur mencoba melawan sistem secara langsung, sementara Jokowi memilih untuk bermain di dalam sistem itu, perlahan membentuknya dari dalam. Ketika Gus Dur diruntuhkan, hal itu bukan hanya karena kekuatan lawannya, tetapi juga karena keberaniannya untuk melawan arus tanpa kompromi. Dia menantang oligarki politik secara terbuka yang akhirnya memunculkan perlawanan besar dari mereka yang merasa terancam. Megawati sebagai wakil presiden saat itu dan Amin Rais yang memimpin kekuatan parlemen memanfaatkan celah itu untuk menggulingkan Gus Dur. Mereka tidak hanya melihat Gus Dur sebagai presiden yang sulit diatur, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan politik mereka. Sementara itu, Jokowi memiliki pendekatan yang berbeda. Dia tidak secara frontal menantang sistem seperti Gus Dur, melainkan memilih untuk merangkul dan mengelola berbagai kekuatan politik, termasuk mereka yang mungkin berseberangan dengannya. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi bahkan berhasil membalikkan situasi yang seolah menjadi ancaman menjadi peluang. Aliansi politik yang dia bangun bukanlah untuk menghapus musuh, melainkan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan agenda pemerintahannya. Hal ini membuat Jokowi jauh lebih sulit diruntuhkan oleh kekuatan-kekuatan politik besar seperti Megawati atau Amin Rais di era modern. Namun, bukan berarti Jokowi tidak menghadapi tantangan. Kritik terhadapnya sering datang dari berbagai arah, termasuk dari dalam koalisinya sendiri. Ada yang menuduhnya terlalu tunduk pada kepentingan partai, ada pula yang mengkritik kompromi-komprominya dengan oligarki. Tapi disinilah keunggulan Jokowi. Dia memahami bahwa politik Indonesia hari ini tidak bisa dimainkan dengan pola konfrontasi total seperti yang dilakukan Gus Dur. Jokowi membaca peta kekuatan, merangkul yang perlu dirangkul, dan memastikan bahwa perubahan tetap berjalan meskipun perlahan. Ironinya, mungkin ini yang membuat posisi Jokowi lebih kuat daripada Gus Dur.
Dia belajar dari kegagalan masa lalu. Jokowi tidak berusaha menghancurkan sistem dalam satu malam. Dia tahu bahwa perubahan besar membutuhkan waktu, dan terkadang kompromi adalah harga yang harus dibayar untuk memastikan langkah maju tetap ada. Apakah ini berarti Jokowi lebih baik daripada Gus Dur? Tidak juga. Keduanya memiliki pendekatan dan tantangan yang berbeda. Namun, satu hal yang jelas. Jika Gus Dur adalah sosok yang meruntuhkan tembok dengan palu besar, Jokowi adalah pembangun yang dengan sabar menyusun bata demi bata. Dan mungkin di era ini pendekatan seperti Jokowi lebih sulit untuk diruntuhkan karena dia bermain di dalam sistem tanpa melawan arus secara langsung, tapi tetap berusaha mengarahkan perubahan. Jokowi bukan tidak bisa disentuh, tapi dia paham betul bagaimana menavigasi politik yang penuh jebakan. Jika Gus Dur jatuh karena keberaniannya menentang sistem tanpa kompromi, Jokowi mungkin akan dikenang sebagai pemimpin yang bertahan karena kemampuannya bermain dalam sistem tanpa kehilangan arah perubahan yang dia perjuangkan. Di tengah kebisingan politik, propaganda, dan polarisasi yang semakin memanas, membela yang benar bukanlah hal mudah. Tapi kebenaran tidak membutuhkan pembela yang buta. Ia membutuhkan pembela yang cerdas. Mereka yang tahu kapan harus bicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus berhenti untuk berpikir ulang. Banyak orang terjebak dalam euforia mendukung, sampai lupa untuk melihat dengan jernih. Mendukung pemimpin atau ide itu penting, tapi jangan sampai akal sehat kita tertinggal di belakang hanya karena kita terlalu larut dalam emosi. Ingat, membela yang benar bukan berarti membela seseorang tanpa kritik, tetapi membela nilai dan prinsip yang dia perjuangkan. Cerdas dalam membela berarti kita harus berani mengajukan pertanyaan kritis. Apakah yang kita bela benar-benar membawa kebaikan bagi banyak orang? Apakah kebijakan yang diambil memperjuangkan keadilan? Atau justru hanya menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan segelintir pihak? Jika jawabannya tidak jelas, maka kita harus berani mengevaluasi ulang. Kami juga menyampaikan keprihatinan kami terhadap upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ini masif banget betapa dua putra terbaik bangsa diadu domba. Saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu presiden terhebat yang pernah lahir dari bumi pertiwi. Untuk meneruskan kerja hebat beliau diperlukan orang hebat yang sama. Negeri ini beruntung punya Pak Jokowi dan punya Pak Prabowo. Kalau kita ingat, jika dua tokoh bangsa ini tidak bersatu pada waktu 2019, negeri ini lenyap akibat COVID. Itu yang mestinya masyarakat kita syukuri. Jadi jangan selalu mencoba mengadu domba pemimpin kita ini. Kami mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo satu-satunya yang berkomitmen untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa Pak Gibran, Wapres itu menjadi titik lemah. Selalu diinikan sebagai tempelan. Jangan lupa teman-teman, Gibran adalah perekat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu tidak terbantahkan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalau dalam bahasa anak sekarang, itu bestie. Ini bukan sekedar mitra, ini sudah seperti keluarga, sudah seperti saudara. Jadi pesan kami, relawan Pak Jokowi akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan kami juga menjaga Pak Jokowi. Lomba menghabisi Jokowi. Banyak sekali konten-konten di YouTube, TikTok, dan platform video lain yang seperti sedang berlomba-lomba untuk menghabisi Jokowi. Dan ini mengherankan saya. Jokowi sudah tidak berkuasa. Jokowi tidak pernah membicarakan apa rencana politiknya. Jokowi juga tidak pernah menunjukkan satu ambisi tertentu setelah selesai menjabat presiden. Kenapa kok masih banyak orang yang panik dan kalap? Ada yang ketakutan Jokowi mau merebut PDIP lah. Ada yang berspekulasi Jokowi gabung sama Golkar lah. Ada yang bilang Jokowi mau bikin partai sendiri lah. Heran, benar-benar heran saya. Dan ini malah menunjukkan bahwa Jokowi ternyata masih sangat ditakuti oleh banyak orang. Lawong Jokowi santai-santai saja, kok pada jungkir balik dan salah tingkah sendiri. Kalau soal siapa orang-orangnya, buat saya tidak ada yang istimewa.
Yang buliannya paling kenceng dan keji jelas mereka-mereka yang dulu mendukung Jokowi dan akhirnya berbalik arah karena tidak kuat iman digempur proksi. Proksi itu memang mengerikan. Semakin dihadapi dengan logika, semakin menyesatkan. Dan kita sama-sama tahu penyebab keracunan proksi ini ya karena orang-orang itu hanya menggunakan logika karena mereka merasa cerdas. Padahal kecerdasan yang sebenarnya adalah ketika logika berjalan karena digerakkan oleh hati nurani. Dan sepertinya itu tidak pernah mereka lakukan. Menurut mereka orang cerdas itu adalah orang yang otaknya encer, nalarnya moncer dan ilmunya tinggi. Sudah. Padahal mereka juga sangat sering mendengar ada sebuah nasihat bijaksana. Kedepankan adab baru ilmu, yang artinya kecerdasan harus didahului oleh budi pekerti. Jadi bisa kita simpulkan, mereka yang saat ini benci setengah mati pada Jokowi adalah orang-orang yang pintar tapi tidak berbudi pekerti. Karena hanya logika yang mereka pakai, bukan hati nurani. Ibarat seorang jago tembak yang tidak pernah meleset dan selalu tepat sasaran, tapi tidak pernah punya pertimbangan yang benar kenapa dia harus menembak. Buat mereka tembak saja, kena selesai perkara. Apakah yang ditembak itu perempuan hamil atau sebatang pohon kering tidak pernah mereka pedulikan. Tapi ya, serangan lama atau baru pelurunya kok ya masih sama. Peluru yang itu juga. Soal Jokowi minta jabatan 3 periode lah, Jokowi merusak konstitusi, Jokowi tidak tahu terima kasih sama partainya lah, dan tema-tema lain yang sudah ratusan kali digoreng dan dikukus. Saya jadi ragu, mereka ini level kepintarannya setingkat apa sih? Bukannya orang pintar tuh harusnya kreatif dan inovatif ya? Cari bahan lain kek. Udah berbulan-bulan kok pakai peluru expired. Atau mungkin bukannya nggak kreatif, tapi memang sudah mentok cari bahan apa lagi buat nyerang Jokowi. Karena kehabisan bahan, barang basi diangetin lagi deh. Nonton orang seperti Eko Kuntadi dan Ahmad Sobari ngobrol itu memang asik. Dengan ucapan lugas dan ceplas-ceplos bikin yang nonton dan denger itu merasa asik dan seperti terwakili. Padahal yang dibahas ya itu lagi. Mencemooh Jokowi yang tidak bisa bahasa Inggris lah, Jokowi mengkhianati Megawati lah, Jokowi rakus dan berambisi lah. Terus kalimat sakti yang selalu digarisbawahi agar semua opini itu terlihat menarik adalah, dulu saya ini pendukung Jokowi garis keras, tapi saya tertipu habis-habisan dan kapok. Omongan kayak gitu tuh jadi kayak tukang obat rambut di mester ya. Dulu saya itu botak, tapi semenjak pakai jamu ini rambut saya jadi lebat dan brewokan. Sungguh propaganda yang lebay, pasaran, dan maaf, jelas-jelas norak. Padahal sama seperti tukang obat rambut yang di pinggir jalan Mester itu. Bener apa enggak omongannya, mbuh ora roh. Yang penting ngoceh dan menarik pembeli. Dan yang model seperti ini saya sebut sebagai tukang ngibul yang membodohi masyarakat. Ngomongnya mantep dan kayak iya banget, padahal sumbernya dari mana tidak jelas. Dan itu semua cuma opini. Jokowi dituduh ini, dituduh itu, dianggap begini, dianggap begitu. Itu dasarnya apa? Memangnya mereka bisa membaca isi kepala Jokowi? Dan waktu mereka memperolok Jokowi sambil tertawa-tawa, memangnya mereka lebih hebat dari Jokowi? Memangnya mereka pernah jadi presiden? Memangnya mereka mengerti bagaimana menjalankan tugas sebagai presiden? Saya rasa ketemu Jokowi aja mereka itu bisa dihitung pakai jari. Tapi ngomongnya itu loh, sok tahu sekali.
Kayak orang lewat di jalan, lihat ada kecelakaan, berhenti enggak, apalagi nolong. Tapi cerita ke orang paling kenceng. Korbannya mati semua, kepalanya pecah, tangannya patah, dan lain-lain. Begitu kenyataannya beda, pasti bakal malu dia. Tapi ada satu hal yang semakin membuat saya kagum pada Pak Jokowi. Jadi presiden ditakuti, sudah pensiun malah makin bikin ngeri. Kalau bukan orang sakti apalagi. Jadi buat para pembenci teruslah kalap dan panik menggunjingkan Pak Jokowi. Hitung-hitung menjaga Pak Jokowi tetap hebat dan semakin populer tanpa perlu capek-capek kesana kemari. Dan semoga mereka semua paham pesan saya ini. Jokowi tidak bisa dihabisi, karena yang mau menghabisi biasanya habis sendiri. Semoga bermanfaat. Rahayu. Baik sobat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi agar kita bisa mengetahui sejauh mana kesetiaan para pendukung baik Gus Dur maupun Jokowi. Dan pada akhirnya kita ketahui bahwa sekian banyak mantan presiden, ternyata dua mantan presiden inilah yang memiliki pendukung setia hingga mereka tidak lagi menjabat. Dan baru dua orang ini ya, Gus Dur dan juga Jokowi. Apakah kedepannya nanti pendukung setia Prabowo juga bakal seperti itu? Maka akan menambah deretan mantan presiden yang memiliki pendukung setia hingga akhir masa jabatan mereka. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.